Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita puji kebesaran nama Tuhan. Karena Dialah yang sudah memberkati kita. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengasihi kita. Mari kita pujikan pujian nomor 17. Tuhan Allah hadir. Yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami puji dan kami muliakan Engkau. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami hari ini kesehatan, kesempatan kami berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami. Kami bersyukur untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan. Terlebih kami bersyukur karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mengawali ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kami satu persatu, supaya apa yang kami lakukan hari ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosa kami agar kami layak untuk menaikkan puji-pujian kami, untuk menaikkan doa-doa syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah datang, yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan memberkati satu-satu. Demikian juga kami berdoa untuk setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kami mohonkan pertolongan, hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa terlebih untuk Bapak Pendeta yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan hikmat yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan, mencurahkan roh pengetahuan, roh hikmat, makrifat yang daripada-Mu. Setiap firman yang disampaikan menjadi rema bagi kami, mengubah hidup kami.
memperdalam pengetahuan kami dan iman kami kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya sekiranya ada roh kegelapan, roh jahat yang hendak mengganggu dan mengambil berkat itu daripada kami. Kami matahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh ibadah pagi hari ini kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Akan sambung pujian dengan 454. Indahnya saat yang teduh. Kita sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, marilah ibadah pagi ini kita lanjutkan dengan pujian itu Jumat nomor 5 bait pertama sampai dengan yang keempat. Tuhan Allah namamu kami puji dan bersyukur.
Marilah kita bersama-sama mendengarkan ke-10 firman yang Allah berikan kepada kita sekalian. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Aku akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Namun kita belum bisa melakukan itu dengan sempurna. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Ya Tuhan, Engkau-lah Allah yang Maha Besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta berbuat jahat. Ampunilah kiranya segala dosa kami, karena di dalam kami mempersembahkan segala permintaan buah kami di hadapan hadirat-Mu ini bukan bertumbuh pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Amin.
Ibu bapak sudah dikasih Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Kita semua bersyukur karena Tuhan Allah senantiasa berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti firman-Nya, sekalipun dosa merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak sudah dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa kita. Kita akan membaca keterangan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. 2 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam sukacita. Sebab jika aku membukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai bersama, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal hingga kekal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu datang kepadamu membawa jemaat-Mu di ITC Citayu dan juga orang-orang percaya yang datang kepada Tuhan. Kami membawa jemaat-Mu untuk mengucapkan syukur karena 6 hari lamanya Tuhan sudah memberkati kami berupa berkat jasmani dan juga berkat rohani, dan semua itu boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga minggu ini kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Terlebih itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan turun atas kami sekali, menjamah hati kami, supaya ibadah kami sungguh ibadah yang berkenan di pemandangan. Kami berdoa kepada kami yang saat ini belum bisa datang kepada Tuhan, karena berbagai hal Tuhan tahu. Oleh sebab itu, hamba memohon yang sakit Tuhan berkenan menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga saudara-saudara kami yang sakit boleh Tuhan sembuhkan dan juga boleh mengucap syukur karena berkat Tuhan. Yang saat ini dalam kesedihan Tuhan berikan penghiburan, yang dalam kekurangan Tuhan berkenan memberikan berkat yang melimpah. Dan juga Tuhan, hamba-Mu berdoa dan membawa pergumulan jemaat. Kiranya Tuhan dengarkan doa-doa mereka. Apa yang disampaikan kepada-Mu Tuhan, Engkau berkenan menjawabnya. Dan jikalau ada permohonan yang tidak berkenan di pemandangan, ampuni mereka Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap jemaat Tuhan. Dengan demikian kami boleh senantiasa mengucap syukur dan tetap percaya bahwa segala sesuatu yang kami minta dan Tuhan beri jawaban, itu yang terbaik untuk kehidupan kami. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk rencana-rencana gereja-Mu. Tuhan memberkati. Terlebih kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati ucapan syukur kami di minggu yang lalu. Kamu boleh bangga karena Tuhan mengasihi kami sekalian. Dan untuk selanjutnya kami serahkan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila melalui usaha pekerjaan mereka semua, jemaat-Mu boleh terberkati dan boleh senantiasa mengucap syukur. Kamu juga berdoa untuk pekabaran Injil di mana-mana tempat. Tuhan memberkati setiap saudara kami yang Tuhan utus, mampukan berikan hikmat surga, supaya apa disampaikan hanyalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Berkatilah bangsa ini, supaya kami semua boleh hidup dalam damai dan sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan dukungan mohon berkat. Biarlah roh hikmat surgawi turun atas hamba-Mu, supaya apa yang tersampaikan nanti bukan apa yang dipikirkan manusia, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga ibadah kami dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal hingga kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjutkan, tuan-tuan yang akan memuliakan Tuhan dengan pujian, dipersilakan.
hatimu Terima kasih untuk persembahan puji-pujian yang sudah dilantunkan oleh majelis. Biarlah melalui pujian tadi kita terberkati. Salam Bapak Ibu. Damai sejahtera Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya senantiasa tinggal atas kita sekalian. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya berikan judul kesuksesan sejati. Kesuksesan sejati. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, begitu banyak definisi sukses yang juga ditulis oleh para pakar, dan kebanyakan itu semua tertuju kepada kehidupan kedagingan kita. Orang menyampaikan kata-kata sukses ketika melihat seseorang mempunyai kedudukan tinggi. Orang mengatakan sukses kalau mereka dengan usahanya yang berhasil dengan banyak kekayaan yang ada, dan juga hal yang lain yang berhubungan dengan harta dunia.
dan itu tidak dipungkiri oleh kita sekalian. Karena barometer yang kita pakai adalah barometer ukuran dunia. Ketika orang itu kaya, orang itu menjadi pejabat, mereka lah yang sukses. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita tentang kesuksesan yang sejati. Melalui hambanya Rasul Paulus kita diingatkan untuk meneladani Tuhan Yesus. Apa arti kesuksesan itu? Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita dapat membuat orang lain berbahagia. Kesuksesan sejati adalah ketika kita dapat membuat orang lain bahagia. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita sehingga sampai rela mati di kayu salib supaya manusia boleh hidup bahagia. Oleh sebab itu berbanyaklah orang-orang yang dosa pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dengan tidak memperhitungkannya, supaya manusia hidup berbahagia, sukacita. Dalam bacaan tadi ada 3 hal yang saya paparkan. Bagaimana Rasul Paulus memberikan pengajaran dan keteladanan. Yang pertama, Paulus mengatakan, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Rasul Paulus tidak mau jemaat Tuhan di Korintus atau orang-orang percaya itu hidup dalam duka cita, sehingga dia memutuskan untuk tidak datang kepada jemaat di Korintus waktu itu kalau jemaat di sana ada duka cita. Inilah keputusan Rasul Paulus, tidak mau datang dengan membawa duka cita. Ini yang diputuskan Rasul Paulus, karena dia ingin membahagiakan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus hidup dalam sukacita, tidak dalam duka cita. Sehingga kalau itu masih berduka cita, artinya mereka belum memahami kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak berpikir yang positif di dalam kehidupannya, sehingga yang dilihatnya bukan dunia ini yang menjadikan mereka berduka cita. Bagaimana orang yang tidak taat kepada Tuhan, mereka hidup dengan sukacita, dengan harta duniawi, dengan kedudukan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau atas kehidupan orang percaya. Biarlah mereka hidup dalam kemewahan dunia, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersukacita karena Tuhan sudah menebus dosa saudara dan saya dan sudah memberikan jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Itulah yang menjadikan kita bahagia, bukan karena dunia ini, tetapi karena keselamatan ini. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan tidak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Rasul Paulus selalu belajar dan mengajar supaya orang lain menderita dan dirinya bahagia. Tetapi pengajarannya adalah mengajarkan supaya kita diajarkan untuk membahagiakan orang lain. Bagaimana caranya supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak
seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jelaslah Rasul Paulus mengatakan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Sebagai kepala keluarga, kita bekerja berusaha supaya keluarga kita bahagia. Sebagai ibu rumah tangga juga melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh supaya keluarga ada kebahagiaan, ada sukacita. Dan juga anak-anak haruslah menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan orang tuanya, menghormati seperti kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan dan juga orang tua, berusaha untuk membahagiakan orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Inilah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kesuksesan yang sejati di mana saudara dan saya mampu membahagiakan orang lain bukan dirinya sendiri. Sehingga Paulus berusaha tidak mau hadir kepada jemaat di Korintus ketika jemaat itu dalam duka cita. Dia tidak mau berbahagia dan orang lain menderita. Sehingga inilah pelajaran yang harus kita kerjakan supaya kita sukses untuk membawa orang lain bahagia. Ibarat kita sebagai orang tua yang bisa memberikan didikan, pengajaran yang benar sebagai ahli waris kerajaan surga. Kesuksesan kita orang tua, di mana anak-anak kita boleh takut kepada Tuhan dan menghormati orang tua. Inilah kesuksesan sebagai orang tua yang dipercayakan Tuhan, membawa anak-anaknya sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, tunduk kepada orang tua. Suksesan sejati adalah membawa kebahagiaan untuk orang lain. Dan yang ketiga juga Bapak dikasih Tuhan, Paulus mengatakan sukacitaku adalah juga sukacitamu. Sukacitaku adalah juga sukacitamu. Orang-orang percaya digambarkan adalah tubuh Kristus. Sehingga jikalau ada di antara kita yang menderita, yang dalam kesusahan, tentu kita sebagai orang percaya tidak bersuka cita. Karena di antara kita ada yang tidak suka cita. Maka disinilah kita dituntut untuk memahami kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, untuk saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, supaya semua boleh bersuka cita. Di antara kita tidak ada yang berduka cita, karena sukacitamu adalah sukacitamu. Kita tidak mungkin bersuka cita kalau keluarga kita ada yang hidup dalam kesusahan, dalam kesedihan. Pasti di antara kita akan berusaha untuk mendukung, untuk mengangkat saudara kita yang dalam kesulitan. Itulah kesuksesan sejati. Bukan harta yang banyak, bukan kedudukan yang tinggi, bukan kolega yang banyak, tetapi bagaimana saudara dan saya mampu untuk membahagiakan orang lain.
antara kita sekalian adalah satu. Tentu bermacam-macam cara. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus sungguh-sungguh mengajarkan itu dengan tulisannya yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Inilah ungkapan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dengan sedih hati dia menulis suratnya untuk jemaat Tuhan, supaya semua ada sukacita, supaya semua ada kebahagiaan yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan orang lain yang itu semua menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan. Jika ada saudara yang susah, engkau yang gembira tentu akan menolongnya. Yang dalam kelemahanku yang kuat akan membantunya. Yang dalam kesedihan, engkaulah yang menghibur. Inilah tugas kita sekalian. Dan biarlah firman Tuhan yang sedikit ini boleh menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi satu tubuh, menjadi semua sukses, karena kita bisa membahagiakan orang lain. Dengan demikian kita pun akan bersuka cita, karena khususnya anak-anak kita boleh datang kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan dan menghormati orang tua, sehingga sukacita surga itu boleh penuh untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa bersama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pagi ini, mengingatkan setiap kami bahwa kesuksesan yang sejati adalah membahagiakan orang lain, bukan diri sendiri. Karena itulah yang Tuhan berada di atas kita sekalian. Jika kami harus peduli kepada orang lain, khususnya keluarga, sehingga anak-anak kita boleh takut akan Tuhan, boleh mewarisi kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada setiap kami yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk membawa anak-anak kami tetap ada dalam naungan kasih. Kami serahkan jemaat di dalam tangan masa, biarlah mereka semua setia kepada Tuhan dan menjadi sukses karena kemurahan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami yang bersama kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam mencoba, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang sudah datang berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal bukan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita setara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan berita semangat. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, akan membacakan markas jemaat Minggu tanggal 6
Desember 2020. Jemaat yang hadir pada minggu kemarin ada sebanyak 102 orang. Persembahan dari kantong kolektor pada minggu kemarin ada sebanyak Rp861.000. Persembahan bulanan ada Rp835.000 dan perpuluhan dari saudara semuanya ada Rp1.000.000. Jadi total persembahan yang masuk pada minggu kemarin sebesar Rp2.696.000. Kebaktian. Untuk kebaktian yang ada yaitu kebaktian pemuda dan remaja diadakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 6 sore. Petugas WL Saudara Wiwit, singer Saudara Pia, firman oleh Ibu Wahyu Suratuno dan dalam bentuk persekutuan. Tolong selanjutnya saya akan membacakan kas per 31 Agustus 2020. Persembahan dari minggu tanggal 9 ada sebanyak Rp123.000. Minggu kedua tanggal 16 Agustus ada sebanyak Rp77.000. Tanggal 23 Agustus ada Rp5.000 dan tanggal 30 Agustus ada sebanyak Rp9.000. Jadi persembahan ada Rp181.000. Jadi saldo per bulan Agustus Rp684.691.000. Demi laporan dari BPJ sisi keuangan bulan Agustus 2020. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kas gereja. Jadi pemasukan dari kantong kolektor ada sebanyak Rp3.922.000. Dari persembahan bulanan total ada Rp3.655.000. Dari persembahan ucapan syukur ada Rp6.500.000. Dari perpuluhan ada Rp3.545.000 dan dari perjamuan kasih, maksud saya perjamuan kudus, ada Rp565.000. Jadi total pemasukan Agustus juta sedangkan untuk pengeluaran pada bulan Agustus, karena begitu banyak pengeluaran, saya tidak akan membacakannya satu persatu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di papan pengumuman di depan, membacakan totalnya saja. Total pengeluaran ada sebanyak Rp11.706.200. Jadi saldo kas gereja per tanggal 31 Agustus ada sebanyak Rp23.630.018. Bapak Ibu, ini begitu banyak pengumuman yang akan saya bacakan, jadi mohon perhatian. Jadi begitu ada hal-hal yang perlu Bapak ketahui, tidak perlu ada yang karena kami sudah membacakan semuanya. Laporan yaitu dari panitia caos syukur. Pada minggu kemarin bukan caos syukur dan ada sebanyak Rp40.550.000. Saya akan membacakan dari Brayatan Imam. Ada masuk sebesar Rp10.345.000. Dari Brayatan
Brayatan Efrata ada sebanyak 15.165.000 rupiah. Dari Getsemane ada sebanyak 13.920.000 rupiah. Dan persembahan tunai ada sebanyak 400.000 rupiah. Jadi total persembahan yang kita dapatkan dari caos syukur ada sebanyak 43.550.000 rupiah. Demikian laporan dari panitia caos syukur, dan saya juga akan membacakan pemberkatan nikah dari Saudara Prasetyo Agusti Bowoserto dengan Saudari Erma Prasetyaningrum akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di GITJ Margorejo, Duku Seti. Bapak Ibu, kami akan membacakan saudara-saudara kami Jemaat GITJ Citayu yang bulan ini atau tanggal hari Sabtu, masa tanggal 1 September ulang tahun. Saya akan bacakan yang pertama, Septiana Soni Udomo. Mungkin kalau orangnya hadir, selamat Mbak, selamat ulang tahun ini. Yang kedua, yang terhormat Bapak Pendeta kita, Bapak Yunus Hengitono juga berulang tahun pada bulan ini. Yang ketiga, saudara kita Mbak Rusmiati Kaiwetan juga berulang tahun. Oh maaf, ini tulisannya Kaiwetan, salah ini berarti. Yang betul Mbak Rusmiati Bondol, maaf Mbak Rus. Dan yang keempat, Saudari Dineke Pramudita Jepang, mungkin orangnya tidak ada nih. Dan untuk yang selanjutnya yaitu Mbak Tavita Wahyu Hesti Kebudomo. Dan yang terakhir Ibu Sri Widiarti Hakim. Kepada saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun, kami atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu, bekerja dalam pelayanan Tuhan, diberi kemudahan dalam pekerjaan. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan untuk petugas minggu depan tanggal 13 September 2020 pelayanan musik oleh Bapak Heri. Persembahan pujian diminta dari Brayatan Maranatha memakai bahasa Jawa dan Purwokerto menghibur. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sedangkan kasih Tuhan telah kita akhiri pada pagi ini dengan pujian 235 mengenang berkat Tuhan. Yeah.
Biarlah berkat surga yang boleh kami terima dan kami bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Dan nama Tuhan boleh kami memuliakan bersama, khususnya jemaat ini kita. Bapa, pagi ini juga mau berdoa terkhusus saudara kami dan hamba Muslim di minggu ini. Tuhan berkati di mana kami boleh lahir begini. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan biarlah usia yang Tuhan tambahkan kepada setiap kami. Boleh kami nikmati dengan ucapan syukur dan bolehlah hidup dari Tuhan untuk memuliakan Allah dan serahkan ke dalam tangan kuasa untuk saudara kami yang berulang tahun. Biarlah mereka boleh bersuka cita dan berkat Tuhan boleh melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pagi ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Dan pagi ini kami aturkan kepada kiranya Tuhan berkenan menerima ucapan syukur kami, baik persembahan minggu, persembahan bulan, persembahan ucapan syukur, perpuluhan dan yang lainnya. Kami serahkan ke tangan kuasa. Berkati persembahan kami dan kuduskan supaya persembahan boleh kami berkenan. Dan ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam ibadah ini ada yang belum berkenan di kemana-mana. Dan sudah tinggalkan Tuhan, Tuhan memberkati kami sekalian. Dan kami berserahkan jemaat-Mu untuk boleh melakukan tugas panggilan masing-masing sesuai dengan rencana. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sidang Tuhan silakan bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah keluarga, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah pekerjaan, usaha, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Maka berkat Tuhan Yesus dan kasih Allah serta bersama Roh Kudus menyertai saudara